Bapa kami di sorga, Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Kami mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Hari ini kami boleh datang menghampiri tatamu yang kudus untuk menyembah Engkau, mempersembahkan hidup kami sepenuhnya kepadamu. Dan hari ini kami juga akan mendengarkan sabdamu. Allah Roh Kudus berbicara kepada kami, sehingga firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan, kami hamba uraikan, jemaat Tuhan bisa mengerti, memahaminya, dan kami dapat melakukan kebenaran firman di dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Hamba serahkan waktu pembacaan dan pengurahan firman ke dalam tangan kuasa Tuhan. Urapi hambamu dengan hikmat dan kuasa, dapat menguraikannya dengan baik dan benar, dan jemaat Tuhan membuka hati pikiran untuk menerimanya. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, Shalom. Kita mengucap syukur kepada Tuhan atas pimpinan pertolongan dan pemeliharaan Tuhan berkehidupan kita sepanjang bulan Juli boleh kita lalui bersama dengan Tuhan, dan kita boleh memasuki di minggu yang pertama di bulan Agustus ini. Kita bisa datang ke hadirat Tuhan untuk menyembah Tuhan. Itu adalah anugerah Tuhan. Dan pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Hosea pasal yang ke-6 ayat 6. Kita membuka kitab Hosea pasal yang ke-6 ayat 6. Firman Tuhan berkata demikian, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan firman Tuhan. Kita membawa persembahan kita kepada Tuhan dengan kasih. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kitab Hosea ini menceritakan kisah tentang kasih yang dikhianati. Kalau kita membaca keseluruhan kitab Hosea, itu kita akan mendapatkan satu cerita bagaimana Hosea diperintahkan Tuhan untuk menikahi seorang perempuan sundal yang bernama Gomer. Dari kisah ini kita mendapatkan bahwa Gomer itu mengkhianati Hosea, yang menggambarkan bangsa Israel mengkhianati Allah. Hubungan kedua ini jelas sekali buat kita ya, bagaimana hubungan Gomer dengan Hosea dan bangsa Israel dengan Allah. Itu di sini jelas memberitahukan kepada kita bahwa Gomer mengkhianati Hosea, dan bangsa Israel mengkhianati Allah. Gomer lari kepada laki-laki lain, dan Israel itu lari kepada para berhala, penyembahan berhala. Perjinahan rohani yang dilakukan oleh bangsa Israel itu dilukiskan dengan perjinahan yang dilakukan oleh Gomer. Pesan yang disampaikan Allah jelas di dalam kitab Hosea ini, yaitu bahwa Allah mencela, Allah membenci ketidaksetiaan Israel. Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh kesetiaan. Ya, Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang penuh kasih dan setia kepada umatnya. Allah menyukai kesetiaan. Ya, dikatakan firman Tuhan kita baca, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Jadi di sini jelas Allah mengatakan bahwa Allah menyukai kasih setia. Bapak Ibu, kasih setia itu adalah sebuah perbuatan mengasihi karena seseorang setia kepada orang yang dikasihinya. Ya, saya ulangi bahwa kasih setia adalah perbuatan mengasihi
Karena seseorang setia kepada orang yang dikasihinya. Dengan kata lain, kasih setia adalah sebuah kesetiaan yang dilandaskan pada kasih. Kita mengasihi pasangan kita mengasihi suami kita, mengasihi istri kita, anak-anak muda, mengasihi pacarnya, kekasihnya, kita mengasihi keluarga kita karena kita memiliki kasih, ya, kita setia, ya, kita memiliki kasih dan kita setia kepadanya. Namun ada orang yang mengasihi pasangannya, mengasihi pacarnya dan keluarganya, tetapi dia tidak setia kepadanya. Ya, mereka menunjukkan ketidaksetiaannya itu dengan perilaku berupa apa? Berupa perselingkuhan, ya. Terus ketidakjujuran di dalam perkataan, sehingga kita temui di dalam hubungan, ya. Ada yang tidak jujur, membohongi, menipu pasangan hidupnya, ya. Tapi dia mengasihi, tapi tidak setia kepadanya, ya. Namun ada orang yang sungguh-sungguh mengasihi pasangannya dan dia juga tetap setia kepada pasangannya, ya, ke pasangannya. Jadi Bapak Ibu, kasih setia adalah perbuatan yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi ayat firman Tuhan yang kita baca menegaskan bahwa Tuhan mengasihi kasih setia lebih dari korban sembelihan. Ya, jadi korban sembelihan yang dimaksudkan adalah persembahan berupa materi yang kita berikan kepada Tuhan, apakah itu berupa uang atau benda-benda lainnya. Nah, Tuhan di sini juga mengatakan bahwa Tuhan menyukai pengenalan akan Allah. Jadi Tuhan mau supaya kita memiliki pengenalan akan Dia. Ya, Tuhan suka kita mengenal pribadi Allah itu sendiri. Lebih dari korban-korban bakaran berupa binatang yang dipersembahkan oleh umat Tuhan, ya, pada zaman dahulu. Kita melihat bangsa Israel memberikan korban-korban persembahan, ya, kepada Allah, korban bakaran, kambing domba, ya, dibakar untuk memberikan persembahan, ya, kepada Tuhan. Jadi Tuhan lebih ingin kita mengenal Dia pribadinya lebih mendalam. Jadi Bapak Ibu, kita mengenal Allah kita yang Maha Kasih, Allah yang Maha Kudus, maka kita juga harus hidup di dalam kasih dan hidup di dalam kekudusan. Karena Allah itu Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh kekudusan. Dia juga menginginkan saudara saya, kita setiap orang percaya hidup di dalam kasih dan hidup di dalam kekudusan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, kasih setia adalah salah satu sifat Tuhan yang tidak berubah. Ya, seringkali kita menyanyikan kasih setia Tuhan tidak berubah, ya. Tidak berubah kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan itu kekal selamanya, ya. Kekal dari dahulu sampai selama-lamanya, itu adalah kasih setia Tuhan. Jadi Tuhan juga menghendaki supaya kita umatnya, anak-anaknya memiliki sifat yang demikian. Tuhan rindu supaya kita memiliki sifat, karakter, ya, karakter kasih dan kesetiaan di dalam diri kita. Di mata Tuhan, kasih setia itu jauh lebih tinggi nilainya dibandingkan persembahan materi yang kita berikan kepada Tuhan. Bapak Ibu, di tengah dunia yang telah banyak kehilangan kasih setia ini, marilah kita kembali kepada Tuhan dan mengenal apa yang Tuhan sukai. Kita mulai dengan pola pikir yang baru, yaitu menyenangkan Tuhan bukan dengan persembahan materi semata, tetapi juga dengan hati yang penuh dengan kasih setia. Pengenalan akan Allah itu dapat kita peroleh melalui membaca Alkitab. Setiap hari kita bisa membaca firman Tuhan, bersaat teduh, kita
berdoa kepada Tuhan, kita bisa menjadi satu persekutuan, kita bisa mengenal Allah dengan baik. Ya, siapakah Allah di dalam, siapakah Allah? Itu kita bisa mengenalnya ketika kita membaca firman Tuhan, membaca Alkitab. Dan kita menjalin satu hubungan yang dekat dengan Tuhan, yang intim, ya, akrab dengan Tuhan, relasi yang baik dengan Tuhan. Seperti firman Tuhan minggu lalu disampaikan oleh Pendeta Timotius Fu, bagaimana kita menjalin satu relasi yang baik dengan Tuhan, sehingga kita bisa mengenal Allah dengan baik, ya, dengan baik. Dan Tuhan itu mau hadir di dalam hidup kita dan memberikan kerinduan untuk mengenal Dia, ya, sehingga Allah Roh Kudus hadir di dalam kehidupan kita sehingga kita bisa mengenal Allah dengan baik. Mari kita mengenal kasih setianya. Kita hidup setia dan mengasihi Tuhan, Bapak Ibu. Bapak Ibu, ini kasih Tuhan Yesus, dalam kitab Hosea ini, Tuhan menegur umat yang memberikan persembahan ke rumah Tuhan. Mereka membawa persembahan ke rumah Tuhan, tetapi hidupnya tidak setia di hadapan Tuhan dan manusia. Yang paling utama adalah kasih setia kepada Tuhan. Tetapi bukan berarti persembahan tidak perlu kita bawa kepada Tuhan. Jika kita memberikan persembahan, kita memberikan dengan setia dan dengan kasih yang besar kepada Tuhan. Kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan sikap hormat dan penyembahan. Dan yang paling utama adalah di dalam kasih, Bapak Ibu. Jadi kehidupan Kristen selalu identik dengan kasih. Dan wujud kasih adalah sebuah pemberian atau persembahan. Jadi semakin kita bertumbuh dewasa secara rohani, semakin kita mengerti bagaimana seharusnya kita mengasihi Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Mengasihi Tuhan itu perlu ada bukti, Bapak Ibu, ya. Kalau kita mengasihi Tuhan, apa sih buktinya kita mengasihi Tuhan? Ada beberapa bukti kalau kita mengasihi Tuhan, kita taat, ya, kepada firman Tuhan, mendengarkan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Kita harus mengasihi sesama kita manusia, itu adalah bukti. Ada juga mengasihi Tuhan itu bukan sekedar kata-kata yang kosong, yang hamba. Bukti kita mengasihi Tuhan adalah juga melalui persembahan, pemberian kepada Tuhan. Kalau kita mengatakan kita mengasihi Tuhan, ya, maka kita akan memberikan terbaik untuk Tuhan. Yang tadi saya katakan, mengasihi Tuhan harus taat kepada firman Tuhan, juga mengasihi sesama kita, juga memberikan terbaik kepada Tuhan melalui persembahan kita kepada Tuhan. Karena surat Roma pasal 12 ayat 1 berkata demikian, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itulah ibadahmu yang sejati. Jadi kita bisa mengasihi Tuhan, kita mempersembahkan hidup kita, ya, tubuh kita kepada Tuhan. Tapi kita juga harus memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Yang kita punya, kita persembahkan kepada Tuhan. Jadi orang yang mengasihi Tuhan pasti tidak akan pernah hitung-hitungan dengan talentanya, karunia-Nya yang Tuhan berikan kepada kita. Kita tidak akan hitung-hitungan dengan waktu kita, tenaga kita berikan kepada Tuhan. Ya, ada orang mengatakan, ya saya cukup mempersembahkan tubuh saya melayani Tuhan melalui talenta karunia yang Tuhan berikan. Kita juga harus memberikan, ya, tidak pernah hitung-hitungan dengan harta kita, bahkan seluruh hidup kita untuk pekerjaan Tuhan. Ya, kita juga harus memberikan harta kita, ya, apa yang kita punya kita berikan, ya, seluruh hidup kita untuk pekerjaan Tuhan. Jadi tingkat pemberian persembahan pertama dan wajib adalah persepuluhan, Bapak Ibu, ya. Persepuluhan itu adalah satu persembahan yang
pertama dan wajib harus kita berikan kepada Tuhan. Jadi semua orang percaya wajib memberikan persepuluhan. Jadi persepuluhan itu adalah milik Tuhan dan wajib dikembalikan kepada Tuhan karena Tuhan adalah pemilik segala sesuatu dan pemberi segala kasih karunia. Itu bisa kita baca di dalam Maliaki pasal 3 ayat 10. Itu jelas sekali membicarakan tentang persembahan persepuluhan. Jadi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mengapa kita harus membawa persembahan kita ke hadapan Tuhan dengan kasih? Mengapa kita harus membawa persembahan kita ke hadapan Tuhan dengan kasih? Yang pertama adalah persembahan itu adalah tanda pengakuan Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama, alasan pertama karena persembahan itu adalah tanda pengakuan. Jadi kita mengakui bahwa hidup, kemampuan, dan kepemilikan kita adalah berasal dari Tuhan. Dengan memberi persembahan, kita mengakui bahwa kita adalah ciptaan dan Tuhan adalah Allah, Sang Pencipta, sumber segala sesuatu yang kita nikmati dalam hidup. Ya, Tuhan yang sudah Allah Sang Pencipta harus kita puji, kita sembah karena Dia adalah segala sumber segala sesuatu yang kita nikmati di dalam hidup ini. Itu kita harus mengakuinya Bapak Ibu ya, kita harus mengakuinya. Yang kedua, mengapa kita harus membawa persembahan kita ke hadapan Tuhan dengan kasih? Yang kedua adalah persembahan adalah tanda syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Jadi kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang telah mengaruniakan segala sesuatu dalam hidup kita. Tuhan memberikan anugerah keselamatan kepada kita, ya, sehingga hidup kita memiliki jaminan kepastian masa depan surgawi dan masa depan hidup di dalam dunia ini. Jadi kita memberikan persembahan bukan syarat supaya kita mendapatkan berkat Allah, tetapi kita memberikan persembahan sebagai respon kita atas berkat dan anugerah Tuhan yang telah kita terima dari Tuhan. Jadi kita meresponi segala berkat Tuhan yang sudah kita terima di dalam kehidupan kita ini. Kita tidak memberikan persembahan supaya kita diberkati, tidak ya. Tapi kalau kita sungguh-sungguh bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan untuk segala berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita, dengan kasih kita berikan kepada Tuhan. Bukan kita mengejar berkat, tapi berkat akan datang kepada kita. Ya, kalau kita nggak bersyukur ya kepada Tuhan, bagaimana kita bisa diberkati oleh Tuhan? Jadi pemberian adalah, persembahan adalah tanda syukur, terima kasih kepada Tuhan. Jadi kalau kita baca di dalam kitab Mazmur 50 ayat 14, kitab Mazmur 50 ayat 14 juga berkata demikian, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada yang maha tinggi. Jadi memberi persembahan adalah respon kita, orang beriman, sebagai tanda syukur atas berkat yang begitu besar kepada kita. Jadi berkat yang kita terima adalah pemberian Tuhan, oleh karena itu kita harus memuliakan Tuhan dengan harta kita. Yang ketiga, mengapa kita harus membawa persembahan kita ke hadapan Tuhan dengan kasih? Yang ketiga adalah persembahan adalah tanda kasih dan kemurahan hati, Bapak Ibu. Jadi persembahan adalah tanda kasih dan kemurahan hati. Karena begitu besar Tuhan Yesus, ya, karena begitu besar kasih Tuhan Yesus kepada kita, sehingga Dia rela mengorbankan dirinya, bahkan mati di kayu salib demi menebus manusia berdosa yang mau percaya kepadanya. Allah sungguh mengasihi kita.
Dia sudah mengorbankan nyawanya melalui anak yang tunggal, Yesus Kristus, mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita, orang berdosa. Dan kita yang sungguh-sungguh percaya kepadanya, kita beroleh keselamatan daripada Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita memberi persembahan, kita mengingatkan diri dan memperbaharui komitmen janji kita untuk selalu memberi, membagi, dan mengorbankan diri sebagaimana telah diteladankan oleh Yesus Kristus kepada kita. Di dalam surat 1 Yohanes pasal 3 ayat 16 hingga 18, firman Tuhan dengan jelas mengatakan kepada kita. Surat 1 Yohanes pasal 3 ayat 16 hingga 18 berkata demikian. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Bagaimana barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Nah, firman Tuhan ini jelas ya, memberitahukan kepada kita bahwa kita yang mempunyai harta duniawi dan melihat saudara kita menderita kekurangan dan kita menutup pintu hati kita terhadap saudara kita, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam diri kita? Kalau kita melihat orang menderita ya, apalagi saudara-saudara seiman kita, keluarga kita menderita, seharusnya kita menolong ya, memberi bantuan kepada kita, tapi kita menutup mata, tidak memberikan, berbuat baik kepadanya, menolong dia, itu adalah dosa ya. Surat Yakobus juga memberitahukan kepada kita. Jadi persembahan adalah tanda kasih dan kemurahan hati kita kepada sesama kita. Yang keempat, mengapa kita harus membawa persembahan kita ke hadapan Tuhan dengan kasih? Keempat adalah persembahan adalah tanda iman dan kepercayaan. Jadi persembahan adalah tanda iman atau kepercayaan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dengan memberi persembahan kita mengatakan kepada diri sendiri bahwa kita tidak takut kekurangan di masa depan, ya. Sebab Allah menjamin masa depan kita. Jadi ketika kita memberikan persembahan, kita mengatakan kepada diri kita sendiri bahwa kita tidak takut kekurangan di masa depan, ya. Sebab Allah menjamin masa depan kita, karena Allah adalah gembala hidup kita ya. Kalau Allah gembala hidup kita, Allah yang selalu menjaga, memelihara kehidupan kita, masa depan hidup kita, maka hidup kita tidak akan kekurangan kan? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya, kita tidak akan kekurangan di dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi akan masa depan kita ya, kita tidak tahu hari esok apa akan terjadi. Ya, kita tidak tahu jalan apa yang harus kita tempuh di masa depan. Kita bisa sukses, kita bisa gagal di masa depan, hari esok kita tidak tahu. Kita bisa sehat, kita bisa sakit, kita bisa berhasil, kita bisa gagal hari esok kita tidak tahu, tapi kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, kita tetap beriman kepada Tuhan, kita tetap percaya kepada Tuhan yang memimpin hari esok kita, masa depan kita. Jadi persembahan adalah tanda iman dan ya persembahan adalah tanda iman kita kepada pemeliharaan Tuhan di masa depan. Oleh sebab itu memberi persembahan tidak hanya di masa kelimpahan Bapak Ibu ya,
tetapi juga di masa kekurangan. Tidak saja di saat berkecukupan, tetapi juga di saat hidup dalam pergumulan keuangan sekalipun kita bisa memberikan persembahan kepada Tuhan. Karena kita adalah orang-orang yang beriman. Ya. Di saat kita berkelimpahan, kita memberikan persembahan. Di saat kita kekurangan, kita bisa juga memberikan persembahan kepada Tuhan. Banyak contoh-contoh dalam Alkitab yang memberitahukan kepada kita bagaimana mereka yang berkelimpahan memberikan persembahan. Tetapi mereka yang hidup dalam kekurangan, janda Sarfat ya, kekurangan dia tetap memberikan persembahan kepada Tuhan karena dia sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Jadi kiranya Tuhan menolong kita, Bapak Ibu, supaya kita memiliki hati yang penuh kasih, ya, hati yang penuh ketulusan, hati yang tulus dan motivasi yang murni di dalam memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita memberikan persembahan kita untuk menolong sesama kita yang kekurangan, yang membutuhkan, dan kita memberikan persembahan kita untuk mendukung pekerjaan Tuhan di gereja ini. Biarlah kita terus memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Ya, kita memberikan kesetiaan dan kasih kita kepada Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan, apa yang dia miliki di dalam hidupnya. Yang penting kasih setia kepada Tuhan. Kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ya, dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita, segenap kekuatan kita, segenap akal budi kita. Ya, mengasihi sesama kita, mengasihi diri kita sendiri. Ini adalah tema kita di tahun 2022 ya, mengasihi Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh menolong kita memberikan yang terbaik, yaitu kasih setia kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Hari ini kami boleh bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, sebab Allah menyukai kasih setia, bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah. Biarlah Tuhan memberikan kami hati yang penuh kasih setia, dan kami bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui kehidupan kami, melalui talenta, tenaga, dan harta kami untuk memuliakan Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah firman Tuhan boleh mengingatkan kami mengapa kami harus membawa persembahan kami ke hadapan Tuhan dengan kasih. Sebentar kami akan menerima perjamuan kudus, Tuhan juga yang memimpin, Tuhan yang memberkatinya, dan kami dapat mempersiapkan hati bersama-sama untuk menerima perjamuan kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.